Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang pada kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu materi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rifdan Razmi, Lepi Setiawan, Hana Gloria, Seza Arum, dan Oktavia Mirendra. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains. Kali ini kami akan membahas 4 pokok materi bahasan. Yang pertama yaitu konsep perkembangan teknologi, yang kedua yaitu manfaat teknologi dalam bidang pendidikan, yang ketiga ada perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan, dan yang keempat ada dampak teknologi di bidang pendidikan. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Oktavia Mirendra dengan NIM 0603128253030 akan menjelaskan mengenai konsep perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah jauh berkembang dan sudah memasuki sendi kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan, yang lebih khususnya pembelajaran yang telah diintervensi oleh teknologi saat ini. Dengan demikian, seiring perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi ini, maka bahan pembelajaran bisa diproduksi dalam berbagai bentuk variasi sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Hal ini tentu terbalik dengan proses pembelajaran tradisional yang hanya mengandalkan guru sebagai sumber pertama dan utama dalam pembelajaran. Ada 3 klasifikasi dasar dari perkembangan teknologi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang bersifat netral atau Neutral Technological Progress. Hal ini terjadi bila tingkat pengeluaran output lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan input yang sama. Yang kedua adalah perkembangan teknologi yang hemat tenaga kerja atau Labor Saving Technological Progress. Perkembangan teknologi sudah terjadi sejak akhir abad ke-19 yang banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu, mulai dari bahan pokok, kacang-kacangan, sepeda, hingga jembatan. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang hemat modal atau Capital Saving Technological Progress. Fenomena ini relatif langka. Hal ini utamanya disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia hanya dilakukan oleh negara-negara maju yang lebih ditunjukkan untuk menghemat tenaga kerja bukan modalnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang manfaat perkembangan teknologi. Banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dengan adanya perkembangan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Pun dapat kita rasakan dalam dunia pendidikan bahwa perkembangan teknologi ini sangat berperan penting. Salah satunya yaitu dalam pemanfaatan media interaktif ataupun media internet dalam pembelajaran, di mana hal ini diwujudkan melalui adanya modul-modul interaktif sehingga membangun minat bagi para pembelajarnya. Oke, saya Levi Setiawan dengan NIM 06031282025019 akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi saat ini banyak sekali pengaruhnya, mulai dari pembelajaran hingga pada pengembangan mutu pendidikan itu sendiri. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran sudah bukan hal yang asing lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Adanya internet memungkinkan kita untuk belajar kapanpun dan dimanapun dengan lingkup yang sangat luas, misalnya dengan fasilitas email, chatting, e-book, e-library, dan juga sebagainya. Kita dapat saling berbagi informasi tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan sumber informasi tersebut. Perkembangan teknologi yang demikian pesat membawa perubahan besar dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang berkembang akibat dari kemajuan teknologi adalah salah satunya di bidang pendidikan dan pembelajaran. Jika pada abad sebelumnya hubungan pendidik dan juga peserta didik hanya berlangsung dalam kegiatan tatap muka saja, namun saat ini telah dapat dikembangkan melalui teknologi pendidikan dan pembelajaran yang menembus ruang dan juga waktu.
Melalui teknologi, banyak nilai tambah yang didapatkan seperti keunggulan atas kelebihan dari berbagai dimensi pendidikan dan pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seorang guru harus terlebih dahulu menguasai penggunaan teknologi pembelajaran, menguasai bahan ajar, serta mampu memilih teknologi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan kondisi peserta didik, serta mampu melaksanakan program pembelajaran dengan baik. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, kita sering menjumpai adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Penerapan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran ditandai dengan hadirnya e-learning yang dengan semua variasi tingkatannya telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran yang disampaikan melalui semua media elektronik seperti video, audio, TV interaktif, CD, serta internet. Baik, saya Seza Arum akan menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Tentu dampak kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan sangatlah luar biasa. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dari pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana dampak positif dari pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Dampak positif pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan yang pertama adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan, seperti internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain. Nah, dampak dari hal ini adalah guru bukan hanya satu-satunya sumber ilmu, sehingga peserta didik dapat memperoleh pembelajaran bukan hanya dari guru, tetapi juga dari internet. Lalu yang kedua adalah munculnya metode pembelajaran baru. Nah, dampak ini akan membantu peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi akan menciptakan metode baru dalam berkreasi, sehingga peserta didik dapat memahami materi abstrak dan dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, sistem pembelajaran tidak perlu tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal adalah pembelajaran berkomunikasi hanya secara tatap muka. Tetapi dengan kehadirannya teknologi, proses pembelajaran tidak perlu digabungkan peserta didik dengan guru, tetapi juga dapat menggunakan internet dan layanan lainnya. Lalu yang keempat, pembelajaran dapat dilakukan secara online, misalnya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan bisa menggunakan layanan internet lainnya. Lalu yang kelima, memiliki sistem manajemen penilaian yang baik dan efisien, karena seperti yang kita tahu, dulu data dihitung secara manual dan tradisional, sehingga rentan akan kesalahan. Sedangkan adanya perkembangan teknologi saat ini, proses penilaian dapat diselesaikan melalui teknologi yang tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hasil yang didapatkan lebih akurat. Lalu, terciptanya fasilitas pendidikan dengan cepat. Sebagai contohnya adalah komputer, laptop, handphone yang dapat semakin membantu dalam penunjang proses pendidikan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, e-learning yang dapat menyebabkan pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual, karena sistem pembelajaran yang dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dapat dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi dan dibina oleh guru, sehingga lambat laun etika dan manusia, khususnya para peserta didik, akan menurun drastis, serta hakikat manusia yang utamanya yaitu sebagai makhluk sosial akan tergerus. Lalu yang kedua, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa ataupun mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi, game online, bahkan dapat terkena cyber relational addiction.
itu merupakan keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet, seperti melalui chat room dan virtual affairs, sampai kehilangan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata. Lalu yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet. Sehingga hal ini akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang pada akhirnya dapat membuat peserta didik tersebut kecanduan, terutama menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Lalu yang keempat, peserta didik juga akan menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini terjadi ketika peserta didik tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. Apalagi dalam konteks dunia maya, internet, khususnya internet, mereka secara tidak langsung telah masuk di dalam dunia yang over free. Maka sangat penting adanya kedua sikap di atas untuk menjadi benteng atau filter dari segala sumber informasi yang ada. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah perhatian dari orang tua khususnya. Hal ini sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai tentang sebuah norma agama sebagai landasan hidup. Lalu yang keempat adalah tindakan kriminal, di mana di dalam dunia pendidikan hal ini dapat terjadi. Misalnya, sebagai contoh, pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan, seperti dokumen mengenai ujian akhir atau negara dengan media internet. Lalu, akan menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik peserta didik maupun pengajar, guru. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dampak positif dan dampak negatif dari pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kepada dosen pengampu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.